Bukan makanan itu yang buat orang sakit, Pak. Mana lama kena larang-larang tuh, Pak, itu yang buat penyakit. Makanya kalau di rumah sakit itu Pak, yang menambah orang penyakit itu karena dia dipantang makan, Pak. Ajar aja makan. Bapak tahu nggak pengobatan yang paling hebat itu Pak dengan sugesti kata-kata positif. Nah, itu yang bisa menyembuhkan pasien. Ini pasien jantung. Datang dia ke dokter. Baru datang berdiri dokter sampai senyum. Selamat malam Bapak. Kena senyum dokter itu aja 25% sehat. Silakan duduk Bapak. Apa keluhan Bapak? Jantung saya sakit Pak. Dari cara Bapak berjalan dan saya lihat wajah Bapak, kuat jantung Bapak, sehat. Sudah sembuh 25%. Coba saya cek dulu ya Pak, ya, pasang stetoskop. Masya Allah Pak, normal katanya. Pada berserah bunyi Pak. Bahkan itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Direktur yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah lapangkan hati Bapak Ibu untuk duduk di majelis ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Perang yang terjadi di bulan Ramadan ini dan itu sangat mengkhawatirkan Rasulullah adalah perang Badar. Perang Badar itu sampai Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau tidak memenangkan kami pada saat ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Begitulah kekhawatiran Rasulullah. Perang yang sangat besar ini, namun setelah usai perang, kata Rasulullah, kita baru kembali dari perang kecil menuju perang besar. Nah itu yang mengagetkan sahabat. Sudah sebesar itu perang, kata Rasulullah, itu masih kecil. Perang yang besar itu kata Rasulullah melawan hawa nafsu. Nafsu inilah yang paling payah untuk dilawan itu. Perang Badar itu masih kecil. Nah kita sudah sering mendengar mungkin di bulan Ramadan ini. Ketika Allah menciptakan akal, akal ini ditanya oleh Allah, siapa engkau dan siapa aku? Kata akal, aku adalah hambamu, kau adalah Tuhan. Nah, akal kita ini baik. Tapi ketika nafsu disuruh menghadap, siapa engkau dan siapa aku? Kata nafsu, aku, kau. Melawan dia. Dibakar oleh Allah selama 1000 tahun, diangkat balik, ditanya balik, masih melawan. Aku, kau. Dilaparkan oleh Allah nafsu ini. Baru dia menyerah. Dia katakan, aku adalah hamba-Mu, engkau adalah Tuhan. Nah, maka kita dilaparkan inilah untuk bagaimana supaya mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya siang-siang ini tidak ada yang selera bergunjing satupun, karena pada letih banget. Diajak orang bergunjing, udah tahu kakak si suami ada biar aja panas itu lari sedikit aku sambil. Jadi memang ketika kita lapar Pak, baik gitu Pak. Ada yang kita ini yang jahat, yang pokoknya kita tuh redam, adem, tenang aja gitu. Karena dia tidak ada diisi oleh makanan. Baik gitu. Nah, di bulan puasa ini Pak kita tahu bahwa ternyata melawan hawa nafsu itu berat. Karena iblis sudah tidak ikut campur lagi gitu. Iblis kan dibelenggu. Tidak ada yang mengganggu kita. Jadi sekarang ini iblisnya tengok betul lagi kan. Selama ini aku kalian tuduh, kalian buat salah, aku kalian bilang gara-gara setan nih, gara-gara iblis. Ini kita sama nafsu kita sendiri Pak. Iblis tidak ikut campur. Disinilah asli kita akan tampak.
tukang olah juga, yang tukang angke-angke, dia tukang olah-olah. Pokoknya jajarin muka itu asli itulah. Itu tidak ada keterlibatan iblis begitu, Pak. Itu udah murni kita dan hawa nafsu kita sendiri. Tetapi ketika Nabi Yahya alaihissalam melihat iblis membawa berbagai macam perhiasan, ditanya oleh Nabi Yahya, ada enggak perhiasan itu salah satunya untukku? Kata iblis, aku kenyangkan kau makan sehingga kau malas untuk beribadah. Jadi begitu kita membuka, Pak, disitulah kuat nafsu kita. Jadi ibu yang cerita siang tadi itu pas tadarus tanyanya pada suami siapa yang tak pulang kau cerita, baru buat jawaban. Ada yang buat jawaban. Jadi ketika makanan masuk ke Mak, apalagi kita udah tak kira-kira lagi apa ya ketika berbuka itu, karena banyak program masjid-masjid di Pekanbaru ini kan boleh dibilang cukup antusias apa yang ngasih orang makan. Cuman sebab kalau kita berbuka itu harus kita kira-kira juga, karena kita udah tahu nih kalau banyak kita makan, kita akan melemah ibadah. Jadi kita aja ngira-ngira gitu, jangan sampai terlalu kenyang betul. Karena memang kebahagiaan kita kata Rasulullah ketika kita berbuka. Nah, memang bahagia kita dibuatnya. Banyak kita makan dari kadang bakwan 5, risotles 3, apa pokoknya minum ini. Akhir makan sampai bodoh orang, temenmu habis buka. Sampai kadang kan udah jam 7 itu Pak, kan kami udah jalan dari rumah ke tempat di ceramah gitu Pak. Nampak orang-orang makan sampai bodoh. Lagi betul tidak ada ekspresi Pak. Nah, itu tuh yang membuat kita tuh berat untuk melakukan sholat. Jadi kalaupun kita sholat Pak, jumlah rakaat sholat tarawih sama witir 11, menguapnya 23. Jadi lebih banyak jumlah muap kita lagi daripada jumlah rakaat sholat. Karena sampai marah kita kepada diri sendiri, Pak. Betul. Kalau imam di sana lama betul. Awal udah jelas ngantuk dibaca ayat mendayu-dayu. Lah ayat imam lah yang salah, dia yang ngantuk. Ya kalau kan sebetulnya imam-imam macam itu enak. Nah, cuma karena kita udah terlalu banyak makan tuh ngantuk, akhirnya marah jadi. Kadang batuk jamaah ini terbagi dua, kadang memang batuk, kadang memang ngode imam jangan lama. Biasa lebih ya. Jadi kadang imam telah kenal batuknya lama tuh. Nah, itu cepat waktu. Dia ada kode-kodenya tuh Pak. Jadi kalau udah wah itu berhenti imam di besok. Kalau udah sampai ke tahap itu bunyi batuk Pak, rawan imam Pak. Berhenti dia besok. Nah, jadi ini yang harus kita jaga-jaga nih Pak ya, makanan nih Pak. Memang kita dianjurkan makanlah, minumlah. Tapi ingat jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai berat. Karena kalau langsung isi mendadak itu siapapun Mbak pasti pelan-pelan lah dulu, mungkin kolak dulu, apa dulu. Nah, itu Pak sholat dulu. Cuman jamaah ini tuh kadang-kadang akan dilepaskan makanan itu betul-betul makan Pak. Sampai jadi masbuk berjamaah lah ya Pak. Kita lah yang payah keluar dibuatnya. Awak mau keluar dia masbuk semuanya. Berarti nunggu dia itu juga. Masbuk 3 rakaat semua. Tidak adalah yang masbuk serakaat, apa masbuk 3 rakaat. Apa nak menunggu kita dibuatnya. Jadi ini yang harus dipuasakan Pak makanan. Nah, kemudian Pak, taruhlah makanan sudah bisa kita nahan. Dia kalau misalnya kita benar nih Pak ya, maksudnya makan tidak langsung mendadak itu sudah membuat kita baik karena apa yang dimakan raga itu pasti akan mempengaruhi jiwa. Jadi kalau banyak ya syahwat kita pasti besar Pak. Makanya ketika seorang ulama yang ngisi seminar di Prancis sempat dipertanyakan oleh orang di sana kenapa orang Islam mengharamkan babi. Padahal pengelolaannya sekarang sudah bagus, sudah bersih, sudah higienis. Kenapa kok tetap haram? Kata ulama ini, makanan ini membawa genetika moral. Kalian coba ambil 1 babi jantan, 2 babi jantan, 1 babi betina. Nah, kalau memang ingin bukti.
Kenapa itu diharamkan bagi kami? Bukan masalah babinya, jangan dia mempengaruhi genetika moral. Dibawalah Pak ke kandang babi, dilepaskan satu babi betina, 2 ekor babi jantan. Apa yang terjadi? Babi jantan ini bekerja sama memperkosa babi betina. Makanya rasa cemburu di hati kalian hilang, persis kelakuan kalian macam babi. Mau dibawa orang anak kalian, istri kalian tidak ada lagi rasa cemburu, persis babi. Sekarang coba ambil 2 ayam jantan, 1 ayam betina. Ini binatang halal. Begitu dilepas Pak, ternyata ayam jantan bertarung ya, untuk mendapatkan betina. Jadi itulah genetika moral itu terbawa. Itu yang sering saya sampaikan Bu. Kata Rasulullah, jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan. Nah itu benar Pak. Mungkin Rasulullah bohong. Coba Idul Adha besok makan jejak, besok kardio daging, besok lagi rendang. Hari keempat kan kolesterol naik. Nah itu mulai sensitif tuh macam binatang tuh Pak. Tengok orang ngomong apa boleh tengok aku. Ada musibah macam menerkam orangnya. Siapa yang makan daging onta adalah beruduk karena onta menendang. Itu yang kita takutkan anak-anak sekarang karena emaknya kerja banyak dikasih susu sapi. Apa tidak indah sifat sapi sana? Kadang Pak dilarang anak-anak di masjid sekarang. Kalian main game dari masjid, keluarlah main. Orang main ini macam mau sapi itu keluarnya Pak. Iri betul. Makanya ketika Idul Adha itu kenapa ramai anak-anak main dekat sapi itu? Karena ada hubungan batin, ada chemistry dia. Inilah bangsa mak aku yang menyusukan aku dari kecil. Nah, jadi ada chemistry dia. Di Mekah orang selalu aja anak kecil, ada dia main sama sapi. Di Indonesia saya tengok, masuk anak saya itu, jadi kadang terbawa lah dia padahal susu ibu, tapi karena main sama anak-anak susu sapi, itu kan makanya sekarang banyak anak suka membunuh macam sapi gitu Pak. Siapa yang kuat yang menang kan itu udah hukum rimba. Habis anak orang, aku lihat status kau liburan kau cuma ke Bali ya, kayak bapak aku loh, aku sampai berhenti anak sekolah ngeri Pak sekarang. Yang cerita itu padahal cukup mapan kehidupannya Pak. Akhirnya diberhentikan ya Pak, ngeri juga rupanya persaingan duniawi rupanya. Saya tak nyangka sampai ke tingkat itu anak-anak sekarang membuli gitu. Dan masuk hati pula oleh orang tuanya gitu dan mau pula membuktikan langsung ambil cuti liburan ke luar negeri. Rupanya ada persaingan itu. Coba Bapak Ibu lihat di kampung-kampung anak-anak bayi itu minumnya teh manis kasih gula itu untuk dodotnya. Makan sambal lado tanah nasi pakai garam udah gemuk pinter lah lagi. Ini orang udah pakai DHA, omega 3, madu hitam, udah disuit bodoh lagi, payah banget. Jadi genetika moral Pak berpengaruh. Jadi kalau apa efeknya Pak? Kata dokter Nawamuti, kalau orang ketika dia berbuka gorengan yang dia masukkan, asam lambungnya otomatis naik. Nah, itu bisa membuatkan dia apa namanya Pak? Membuat dia malas, membuat dia tidak bergairah. Rasulullah menganjurkan pakai kurma. Nah, rupanya dokter pun mencoba pula, kenapa sih Rasulullah ini berbuka dengan butir kurma? Dan Rasulullah itu senyambung, Mbak, cuman tidak pernah memberitahu umatnya. Jadi orang sekarang mengatakan ini namanya intermittent fasting, cara Rasulullah itu, Pak. Makan 2 butir kurma, suatu senyap, tidak ada lagi minum. Nah kita sementara kita langsung isi nih Pak, oke lah kita tidak seperti Rasulullah, kita isi tapi jangan goreng. Nah goreng itu yang membuat berat malas. Nah, Bapak suka betul sama salah lauk, udah lah cepat nanti salah lauk itu. Nah, udah berisi perut Bapak dan karena goreng itu kan berminyak ya. Sampai kata dokter jangan minum teh di saat sahur akan terjadi penumpukan kalori tadi. Pokoknya benar semuanya Pak. Kenapa itu dilarang? Kenapa gula jangan sampai masuk? Gula itu cepat mengenyangkan, cepat pula melaparkan. Nah itu pula yang membuat kita ini makan pulang tarawih itu makan balik. Apa makan juga apalagi ini Pak Mubazir. Sebetulnya Pak makan itu tidak ada buat penyakit Pak. Yang buat penyakit itu ketika Bapak makan dilarang oleh ibu. Itu dia menaik jantung Bapak.
Nggak mau, nggak mau terambir, rendang tuh sakit. Oh itu nahan itu tuh Pak, ada yang jantung. Bukan makanan itu yang buat orang sakit Pak. Mana lama kena larang-larang tuh Pak, itu yang buat penyakit. Makanya kalau di rumah sakit itu Pak, yang menambah orang penyakit itu karena dia dipantang makan Pak. Ajar aja makan. Bapak tahu nggak pengobatan yang paling hebat itu Pak dengan sugesti kata-kata positif. Nah, itu yang bisa menyembuhkan pasien. Ini pasien jantung datang dia ke dokter. Baru datang berdiri dokter sampai senyum. Selamat malam Bapak. Kena senyum dokter itu aja 25% sehat. Silakan duduk Bapak. Apa keluhan Bapak? Jantung saya sakit Pak. Dari cara Bapak berjalan dan saya lihat wajah Bapak, kuat jantung Bapak, sehat. Sudah sembuh 25%. Coba saya cek dulu ya Pak ya, pasang stetoskop. Masya Allah Pak, normal katanya. Pada berserak bunyi Pak. Tak tentu lagi. Apa pantangan makan dok? Tidak ada Pak. Bapak makan ya, karena menurut dokter nih Pak, 3 hari 3 bulan lagi umur Bapak nih. Itu apa nih pantangan? Tapi justru begitu kan, sehat Pak. Tapi coba Bapak sehat walafiat, Ibu sehat walafiat, datang ke dokter. Digelengkan dokter kepala itu Bapak masuk. Ah, itu udah naik deh Pak, menjadi satu kepala dia. Ada apa dokter? Keluhan ibu apa? Sakit kepala biasa. Biasa kata ibu. Coba saya lihat mata ibu. Angkat tangan saya. Mati gitu kalau tahu. Jadi ingat Pak, yang membunuh itu kata-kata negatif itu lah Pak. Makanan sebetulnya tidak ada yang membuat penyakit ke diri kita ini. Cuman kadang karena orang berulang-ulang informasinya jangan makan ini nanti bentol-bentol badan. Nah itu tuh udah terekam Pak. Kalau dalam ilmu psikologi itu Pak, ada namanya batin bawah sadar. Batin bawah sadar itu antara pikiran dan hati kita ini ada namanya particular activating system. Jadi kalau misalnya di batin bawah sadar kita mau tahu dia menerima apa kata kita tuh Bapak Ibu pernah nengok orang dihipnotis kan? Itu batin bawah sadar Pak. Itu disuruh ngapain aja mau kan Pak? Disuruh jadi apa aja mau dia. Itulah batin bawah sadar. Jadi kalau dia yang udah kena Pak, dia diinformasikan nggak usah makan udang, alergi kita. Dan dia akan mengiyakan Pak, makanya dia akan mengiyakan apa kata-kata kita tuh. Makanya kita sama makan udang bentol-bentol badan. Kalau makan ini agak lemas badan aku, dia merekam aja tuh. Nah, jadi eh, jangan sampai kita mengisi terlalu banyak makanan gorengan terutama Pak. Nasi mungkin lebih bagus nasi daripada goreng. Cuman ukur-ukur juga masjid di rumah bapak agak lama dari iqomah. Karena bapak sedang makan nasi, pak iqomah orang marahlah bapak ke orang masjid itu nanti. Orang sedang makan iqomah dengan bapak ditunggu orang bapak. Banyak kerja goreng pun dia belum makan juga lagi. Nah kemudian pak, kalau perut kita sudah berpuasa, yang kedua itu yang mesti berpuasa itu mata kita. Mata kita ini memang luar biasa ya. Karena godaan mata kita sama ibu-ibu itu berbeda, Pak. Kalau godaan mata perempuan itu lebih ke harta benda. Makanya kalau bapak nampak laki-lakinya biasa-biasa aja wajah istrinya cantik, nah, itu dia ke harta dipandangnya, Pak. Saya langsung nembak ke situ, pasti banyak di bapak. Kalau ada ibu-ibu ngomong, saya Ustadz, pilih suami itu tidak penting rupa Ustadz, yang penting dia soleh, bisa membimbing saya ke akhirat, saya semua pret, kata saya. Terus saya ibu, jangan ibu menghibur diri ibu, kata saya. Manalah Mbak, sedangkan dalam Islamnya aja, Rasulullah sendiri kalau sahabat mau nikah, udah kau tengok wajah. Artinya wajah itu yang membuat berselera. Kok enggak melulu hatimu untuk apa duit banyak tengok wajah suami ini menyesal aku kawin sama kau duit banyak. Nah, jadi Pak ya, mata kita ini kalau perempuan lebih ke harta benda, kalau mata laki-laki ini Pak lebih kepada wanita. Bapak perut sudah berpuasa, sementara mata Bapak berbuka dari pagi. Mata Bapak yang berbuka di HP,
Saya kadang saya sangka bapak ini ngaji Jumat tuh, Pak. Rupanya IG dibuka ya Pak. Kan nampak pas kita berdiri itu Pak di belakangnya. Anak-anak kecil udah bangga hati saya Pak. Ya, banyak anak ngaji walaupun pakai HP biar lah. Cuma lama-lama badannya gini Pak. Lupa main game dia Pak. Wifi masjid itu kencang. Jadi mata kita ini Pak, terutama mata kita laki-laki ini Pak ya memang berat Pak. Saya ingat pernah bertanya kepada seorang ulama di Jeddah. Di Indonesia ini kami ini banyak wanita itu yang membalut aurat daripada menutup aurat. Bagaimana supaya kami itu bisa menjaga mata kami dari memandang wanita? Diperlunya Pak, baru saya dibisikkannya ke telinga. Ini jawabannya terus Bapak. Masalah kita sama. Nah, itulah jawabannya. Nggak ada solusinya. Memang nggak ada solusinya. Memang berat Pak. Apalagi kita coba lah, misalnya kita nonton TV ini Pak. Dalam waktu yang lama kita memandang perempuan. Apa tidak tertarik gitu tuh? Sedangkan di zaman Rasulullah aja tidak ada TV yang ditatap orang lama-lama aja Pak. Itu yang disuruh Rasulullah jaga. Ingat seorang yang bernama Abdah bin Abdul Rahim, mujahid Islam, penghafal Quran, faham Quran. Pedang masih berdarah waktu mengepung benteng orang Romawi. Nampak dia perempuan Kristen bolak-balik di benteng. Wah, itu sekilas-sekilas tuh Pak, bukan ditengok berjam-jam. Bangkit jatuh cinta gara-gara memandang. Ditulisnya surat. Bagaimana aku bisa memiliki dirimu? Kata perempuan ini, tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad. Itu ngerinya Pak pandangan matang. Ibu jangan temakan lagi kata wadai kita ini udah macam adik-beradik, tidak ada Bu. Laki-laki ini kalau status di Facebook ya rohani, jiwa rohanus, hati-hati. Bapak ini Bu, istri orang ya ramah dia Bu. Kadang kalau kantor kan dia ramah baik, kadang apa istri macam itu dia Bu. Istrinya yang tahu, kadang itu robah lah tuh Pak. Bapak ke istri bapak macam itu. Tapi kalau ke istri orang itu kok bisa seramah itu tuh. Jadi orang udah gitu-gitu dia banyak orang Pak abang tuh baik ya, kok istrinya jahat ya sama dia, istrinya yang tahu. Kalau ke istri orang Kak, jangan lupa makan ya Kak ya, sakit nanti perut Kakak. Datang istri nelfon, Bang sakit perut aku, kau makan juga cabai itu loh, tidak berapa-apa. Nah, sama istri itu Nabi Daud alaihissalam. Bapak kalau ada belajar sama Ustaz Abu baca surat Shad ayat 21, kalau baca Al-Quran ayat itu tuh Pak ya, teguran Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud aja Pak, Nabiullah. Bayangkan loh Pak, dia pas keluar istana nampaknya perempuan cantik, nama perempuan ini Uria. Rupanya dapat dia kabar calon suami Uria ini prajurit Nabi Daud. Dicari Nabi Daud agar dikasih dimutasinya lah. Lagi-lagi bapak kalau ada kena mutasi Pak, hati-hati Pak. Yang jadi bujang-bujang lokal kena mutasi Bapak, hati-hati Pak. Harus ada rasa cemburu Bapak. Kenapa ya? Ditugaskan oleh Nabi Daud jauh. Dengan maksud apa? Nabi Daud ingin menikahi Uria. Dengan dia punya kuasa itu akan lebih mudah untuk melumpuhkan. Karena memang Pak ya, kalau kita berkuasa ada harta itu kita bisa membuat orang baik, bisa juga asbab kita orang menjadi buruk. Nah, kalau berduit itu enak Pak, bisa membuat orang baik gitu ya. Sholat ke masjid ya, Bapak kasih 20.000 satu orang, nah, itu bisa Pak kalau duit. Nah, kita ngumpul nanti malam di masjid, habis acara kita buat mulai kambing. Nah, itu kalau orang duit itu enak. Nah, jadi Nabi Daud ini ambisi dia waktu ingin memiliki Uria. Nah, Nabi Daud itu dia punya waktu khusus untuk beribadah selama 4 hari dalam sepekan. Dan tidak ada yang boleh masuk. Tahu-tahu jebol laki-laki 2 orang. Nah, itu dalam sholat suntuk. Padahal ini 2 orang malaikat. Ngomong. Kok bisa masuk kalian? Tolonglah selesaikan betul masalah kami. Kami mau manjat dinding dari masuk nih. Jadi maka kami lolos dari pengawalan. Tolong selesaikan masalah. Apa masalah kalian?
Dia nih punya kambing 99 ekor. Kambing aku 1 ekor. Cuman dia nih hebat. Dia hebat, dia ngomong, dia punya kekayaan sehingga kalah aku dalam berdebat. Jadi kambing aku dia rencana mau diambil sama dia. Tolong bantu. Mau Nabi Daud Pak. Sudah 99 ekor kambing kok. Yang satu dia aku minta. Keluar. Tidak boleh kambing yang satu. Pas kedua orang tuh sama macam aku berarti. Istri aku udah 99. Masa istri pasukan aku juga mau calon istri pasukan aku yang mau ambil. Disitulah sadar Nabi Daud. Itulah mata. Siapa bapak dibanding Nabi Daud? Kok merasa aman bapak rasanya? Alhamdulillah tambah. Kadang pakai lapis agama lah sebenarnya. Tengoklah seorang bang, astagfirullahaladzim. Gaya anak sekarang. Udah tahu apa? Masya Allah. Tapi tengok juga pak. Kadang kan saya. Jadi memang berat pak tantangan kita sekarang ini berat betul. Mata kita ini lagi karena mata berbuka itu pak tetap jahat nafsu kita ini walaupun di siang hari Ramadan. Jadi inilah yang harus kita tahan-tahan. Nah yang terakhir tahan-tahan juga bisa. Jangan suka mengeluh menceritakan buruk orang karena memang kita orang Indonesia ini pak terkenal negara pengunjung nomor 2 di dunia. Nah, ini memang prestasi yang luar biasa bagi kita dan Indonesia. Coba Pak ya, dari mana kok bisa tahu? Ini misalnya Bu, kita punya YouTube nih Pak. Misalnya saya punya YouTube official nih. Itu dikasih tahu Pak, berapa orang klik tayang, berapa jam yang nonton saya, umur berapa saja yang nonton saya itu terdata Pak. Itu untuk yang kecil Pak. Jadi semua itu apa yang dibuka, di searching oleh masyarakat Indonesia, sekian persen ini, sekian persen ini. Rata-rata ingin tahu urusan orang semua. Nah, itulah bangsa Indonesia. Sehingga kita menganggap gunjing itu tidak berdosa lagi. Padahal dosanya besar. Akhihi maitam itu sama memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Sempat ini diletakkan di aturan pekerjaan ya Pak. Berapa nikmatnya kerja, ada yang saling menjelekkan orang, ada yang saling support orang. Donald Trump itu Pak, di meja dia apa tertulis, sampaikan berita baik kalau tidak diam. Itu kan punya hadis Pak. Jadi tidak ada karyawan yang bisa menjelekkan orang sama dia. Yang jelas ada yang buat kesalahan, sidang, selesai Pak. Kau berhenti atau kau tetap kerja. Jadi tidak ada main belakang-belakang. Kalau kita ini banyak main belakang-belakang, sehingga orang tidak akan berubah Bu. Misalnya nih Bu, ketiak kawan ibu busuk. Ibu ceritanya ke orang itu yang ketiak busuk ini tidak bisa berubah ya Pak. Kita lari-lari dekat dia, apa kakak? Busuk ketiak. Jadi dia tidak pernah berubah. Coba sampaikan ke dia, Kak, aku minta maaf nih Kak ya kalau lancang menurutku ngapa ketiak kakak pahit, Kak pakai loh di orang cantik. Yang penting itu Pak. Jelas sekali Pak. Makanya saya melihat orang yang agak ceplas-ceplos, tapi memang orang yang ceplos-ceplos yang tidak dibuat karena memang kita ini kan masing-masing orang beda-beda ya Pak. Ada yang memang tidak berani menyampaikan seperti itu. Cuman jangan sampai kita menggunakan lisan kita hanya untuk saya salutnya Pak, macam daerah Mekah, Madinah, panas tinggi, subuh 40 derajat, siang 52, tapi lihat Pak, angin sejuk, ada pokok tak gerah kita, angin sejuk. Setelah itu apa Pak? Hujan cuma 2 kali setahun, tapi tidak pernah kekurangan air. Yang saya perhatikan apa di sana? Gimana tidak sejuk? Orang yang di sana anti hibah, memang tidak mau bergunjing, memburukkan tempat kerja, tidak mau memburukkan kawan-kawan. Pernah saya coba mancing bergunjing Pak. Gimana cerita pengawal Raja Salman itu meninggalnya? Wah, dia orang baik. Semoga Allah memasukkan ke dalam surga. Banyak jasanya terhadap negara kami. Dia kawal raja kami. Dia tulus setia. Semoga filsoga surga firdaus itu. Nah, doa isinya. Kalau kita macam mana cerita Pak? Duduk kopi lah kita ada. Masalahnya panjang ceritanya. Aku tidak lama sakit hati. Ini aku bukan menjelekkan orangnya. Ini kelakuannya. Kalau saya ceramah itu Pak, memang terasa sama Bapak Pak. Dari tadi aku ditembak Ustaznya. Padahal tidak ada Pak. Ini harian itu terjadi. Jadi karena orang tersinggung kalau saya ceramah ini. Padahal saya tidak kenal Pak. Orang tapi langsung dalam hati itu pasti ada yang menyampaikan Ustaz disampaikan lagi nanti. Padahal tidak ada Pak. Akhirnya terfitnah dalam pengurus ini Pak. Jadi memang
bagus ini saya sampaikan, takut nanti orang salah paham mengatakan ini pengurus suruh nyampaikan nah, sama sekali. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu, bisa kita ini keluar dari Ramadan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.